Halo semua, selamat datang di seri belajar Python. Ini adalah seri kedua. Yang akan kita bahas adalah aturan penulisan sintaks di Python. Ini merupakan dasar yang sangat penting dan harus dipatuhi. Jika tidak, maka akan terjadi error. Ada beberapa poin aturan penulisan Python ya. Kita akan bahas yang 5 ini ya. Untuk informasi terkait aturan penulisan bisa dilihat di situs resmi Python di python.org. Oke, langsung saja kita bahas aturan penulisan Python. Sebelumnya kita masuk ke kolaps ya, seperti yang sudah kemarin kita buat di latihan 1. Oke, kita tunggu. Ya. Nah, kita langsung masuk saja di sini ya. Latihan 1. Masih loading. Oke, sudah. Nah, ini latihan 1 kemarin ya. Sebetulnya untuk sintaks penulisan itu kemarin sudah kita bahas 1 ya, tentang case sensitif. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas lagi. Sebelum kita mulai ya, kita perlu buat catatan dulu untuk apa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk catatan bisa kita letakkan di sel teks yang ada di kolab. Oke, kita klik yang teks, boleh klik yang di atas ini atau boleh juga di sini. Jadi kita arahkan di bawah sel code-nya ini, kita klik teks. Nah, kita buat aturan penulisan. Nah, udah cukup. Oke, kita langsung menuju penulisan statement. Nah, sebelum penulisan statement kita tambahkan dulu untuk sel code-nya. Kita arahkan lagi mouse-nya di sini. Oke, ini ada code muncul, kita klik di sini. Ya. Nah, sebetulnya di statement ya. Tadi yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kode program Python sangat mudah untuk difahami karena singkat dan terstruktur rapi. Beda dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Tapi saya tidak akan bahas itu. Langsung saja kita buat contohnya. Umpamanya kita akan menampilkan tulisan di layar monitor ya, katakanlah hello world ya, ini yang sangat populer. Kita cukup mengetikkan print. Print itu maksudnya kita disuruh mencetak ya, Python kita suruh mencetak, kemudian tanda petik hello world seperti ini ya. Kemudian kita klik run cell ya, seperti ini ya, langsung tampil di sini. Kemudian jika akan menambahkan perintah berikutnya ya, perintah kedua, kita tekan enter saja di sini. Kemudian print umpamanya mudah menjinakkan Python. Oke. Kemudian kita klik run. Nah, kalian perhatikan ya, hello world, kemudian mudah menjinakkan Python. Nah, setelah kita klik run ya, ini hasilnya hello world, kemudian mudah menjinakkan Python. Penulisannya ya, ini harus berpindah ke baris berikutnya ya. Namun kita bisa meletakkan dalam satu baris penulisan ini dengan memberikan tanda titik koma seperti ini. Kemudian saya del ya, nah seperti ini. Print hello world titik koma ini menandakan bahwa ini adalah ganti baris, tapi kita ketikkan dalam satu baris ya. Kita jalankan. Oke, sama ya hasilnya. Namun kalau umpamanya tanda titik koma saya buang ya, seperti ini, apa yang terjadi ya, kita letakkan di akhir aja ya titik komanya. Run.
Nah, error. Tapi nggak usah khawatir ya, karena errornya ini langsung menuju ke tempat di mana ada kesalahannya. Kita perhatikan ada panah atas di sini, ya, diletakkan di P. Nah, di sini ada syntax error, kesalahan sintaks, invalid syntax ya. Jadi penulisannya tidak valid. Kita tambahkan di sini lagi sesuai dengan informasi kesalahan penulisannya. Jadi kita letakkan di sebelum P ya. Kita kasih titik koma, kemudian kita run lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada masalah kalau umpamanya dibuat satu baris dan dibuat baris berpindah ke baris berikutnya. Nah, itu adalah gambaran tentang penulisan statement di Python ya. Kemudian penulisan string ya berikutnya. Nah, kita tambahkan lagi sel lagi baru, sel code-nya. Penulisan string. Apa itu string sebetulnya? String adalah teks atau kumpulan dari karakter. Nah, dalam menuliskan string ya, biasanya ditulis dengan dibungkus menggunakan tanda petik. Contoh yang seperti yang pertama tadi, ini adalah string hello world ya. Ini dibungkus dengan tanda petik awal dan tanda petik akhir. Demikian juga yang lainnya. Nah, sekarang saya coba buat variabel ya. Judul misalkan sama dengan, nah ini harus kita kasih tanda, kita berikan tanda petik ya. Ketika kita mengetikkan satu, maka penutupnya otomatis akan dibuat. Namanya belajar pemrograman Python sampai ahli ya. Nah, ini kalau kita jalankan ya, ya tidak memberikan hasil apa-apa ya, tidak kelihatan, cuman judul ini adalah sebuah variabel ya. Nanti saya jelaskan di episode berikutnya tentang variabel judul ya. Variabel judul diisi data string belajar pemrograman Python sampai ahli. Kalau umpamanya saya tambahkan di sini nama sama dengan tanda petik ya, seperti ini. Boleh menuliskan string dengan tanda petik 2 atau tanda petik 1 ya. Coba kita tampilkan print nama. Nah, yang kita tampilkan ini adalah nama ya, yang akan kita tampilkan itu adalah sebuah variabel string, variabel berisi data string ya. Jadi kalau kita run ya seperti ini ya, saya tambahkan lagi print kurung buka kurung tutup kemudian judul. Nah, kita jalankan ya. Nah, sama seperti yang pertama, jika ini saya buat satu baris semua ya. Nah, seperti ini. Kita run, hasilnya akan tetap sama ya. Jadi banyak baris, baris 1, baris 2, baris 3 kita pindahkan menjadi satu baris. Untuk penulisan string ya, kita bisa membuat menggunakan tanda petik 1 atau petik 2 ya. Petik 2 3 kali, petik 1 3 kali pun juga bisa. Contoh channel sama dengan petiknya saya buat 3 1 2 3 ya. Kemudian 1 2 3 seperti ini. Kemudian saya print ya, kurung buka channel. Oh sorry. Nah, kurang L. Kemudian kita jalankan. Nah, sama saja ya. Kalau mau diganti dengan petik 3 juga boleh ya. 1 2 3. Maksudnya petik 2 sebanyak 3 kali ya.
Ini pun juga begitu, petik 2 sebanyak 3 kali. Ya, ini adalah cara penulisan untuk string. Berikutnya adalah penulisan case pada Python. Saya tambahkan tadi code ya. Apa itu case? Ya, case yang dimaksudkan di sini adalah penulisan huruf untuk khususnya variabel dan juga statement tadi. Python bersifat case sensitif, artinya dia akan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Umpamanya saya punya judul 1 ya, tanda petik belajar Python. Kemudian berikutnya judul 1 tanda petik sampai mahir ya. Nah, sama-sama kalau kita baca ya, sama-sama judul 1 yang atas, kemudian yang bawah juga judul 1. Cuman perbedaannya yang satu J besar, yang satu J kecil. Nah, sekarang kita cetak print judul 1, kemudian print judul 1. Nah, kita bisa menebak mana yang akan tampil terlebih dahulu. Oke, benar, sampai mahir ya, belajar Python. Oke, kita jalankan. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan case sensitive di Python. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah penulisan blok. Penulisan blok untuk program harus ditambahkan indentasi. Indentasi itu apa? Kita bisa melihat tombol tab yang ada di keyboard kalian, 3 baris dari atas, sebelahnya huruf key itu ada tombol tab. Oke, saya coba saja di sini. Contoh aja ya untuk blok program ya. If username sama dengan admin print umpamanya selamat datang admin print ya, silahkan menuju ke ruang makan. Oke. Nah, yang dimasukkan blok ini pemisahnya adalah tombol tab. Jika kita geser ke kiri, maka artinya adalah keluar dari blok if ini. Cuman itu aja. Ya. Coba kita jalankan, tapi belum kita masukkan username-nya, variabel username. Username sama dengan admin. Ya, seperti ini. Kemudian run cell. Ya. Selamat datang admin, silakan menuju ke ruang makan. Kalau umpamanya saya ganti print ya, umpamanya admin tidak ditemukan. Nah, ini umpamanya saya ganti teksnya, teks lain ya, user umpamanya. Apa yang terjadi? Maka nanti selamat datang admin ini tidak akan dicetak ya. Silakan menuju ke ruang makan juga tidak dicetak. Nah, kita play untuk run cell-nya. Nah, admin tidak ditemukan ya. Jadi yang dimaksudkan blok itu adalah ini ya. Ini adalah satu blok. Mengidentifikasinya adalah tombol tab seperti ini. Nah, kalau untuk di Google Colab ya, ketika di sini ada percabangan seperti if, ketika kita enter sebelum ditutup, maka dia akan secara otomatis akan membuat letak dia itu seperti kita mengetikkan tab. Jadi Anda kalian semua tidak perlu khawatir ya. Oke, berikutnya kita akan bahas lagi tentang penulisan komentar.
Nah, untuk menuliskan sebuah komentar di Python, kita cukup menambahkan tanda pagar. Contoh, ini di username, tinggal saya tambahkan di sini, saya tambahkan pagar. Ini adalah komentar dan tidak mengganggu program pamannya. Ya, kita jalankan, dia tetap jalan, ya. Nah, biasanya blok komentar ini dipergunakan untuk mematikan ya sebuah statement yang untuk sementara tidak kita perlukan. Umpamanya, silahkan menuju ke ruang makan ini saya nonaktifkan ya. Dengan menambahkan tanda pagar di kiri seperti ini, maka teks silakan menuju ke ruang makan ini akan tidak diproses. Ya. Jadi ini umpamanya admin. Kemudian yang bawah ini saya hapus. Oke. Dia akan hanya mencetak selamat datang admin. Oke, ya, paham ya? Jadi mudah sekali untuk belajar Python. Oke ya, sampai sekian dulu materi tentang cara penulisan di Python. Untuk materi berikutnya silahkan teman-teman semua buka di episode yang ketiga tentang tipe data ya, dan nanti juga ada variabel di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat belajar, selamat menjadi programmer yang handal.